الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه ومن اهتدى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به في الدارين آمين يا أرحم الراحمين. لا يشككنك في الوعد عدم وقوع الموعود، فإن تعين زمنه لئلا يكون ذلك قدحا في بصيرتك وإخمادا لنور سريرتك إلى آخره. Jamaah rahimakumullah, semoga dalam kesempatan yang penuh berkah ini, ibu-ibu dan bapak-bapak, insyaallah dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi, alhamdulillah kita sudah berada di bulan haji, di bulan Zulhijjah, 9 atau 10 malam lagi kita akan sama-sama memasuki hari raya kedua kita, yaitu Idul Adha. Kita melanjutkan kajian kita kitab Al-Hikam. Kitab ini berisi tentang hikmah-hikmah. Jadi kalau ibu-ibu dan bapak-bapak dan saudaraku ditanya, apa itu yang dimaksud kata hikmah dalam bahasa Arab? Kalau kata hikmah dalam bahasa Indonesia itu mungkin semacam kata-kata pujangga, kata mutiara, dan seterusnya. Dalam kitab ini yang kami pahami, kata hikmah itu mengandung 3 hal. Pertama, kumpulan ilmu-ilmu, pangisengan ilmu-ilmu. Yang kedua, kumpulan rahasia-rahasia atau asrarun, ya. Dan yang ketiga adalah kumpulan pengalaman-pengalaman spiritual dari ulama-ulama kita, pengalaman-pengalamannya. Ibu-ibu, bapak-bapak, namanya pengalaman dari seorang guru atau penulis kitab ini mungkin beda dengan pengarang dari penulis yang lain. Contoh, kita kalau mau keluar kota, anggaplah kalau kita mau ke Sopeng, dari sini mau ke Sopeng, ya kan? Ada cara kita. Bisa naik Panther rental motor, ya. Bisa ikut ke seseorang, bisa naik mobil pribadi, bisa lewat Cambah, ya, bisa juga lewat di mana itu sekarang mungkin sudah bagus jalanan atau masih rusak, Bulu Dua, ya. Kayak Sopeng bisa juga belok Bulu Dua dan seterusnya, atau mau keliling. Lewat Goa ki, baru lewat Takalar, jenis untuk keliling, sampai Sopeng, ya. Terserah kita, bisa begitu kalau mau jalan-jalan dan seterusnya. Artinya jemaah, yang kita hari ini hadapi adalah kata hikmah ini berbicara kata hikmah menurut versi Ibnu Athaillah Asy-Syadzili, ya, yang disyarah oleh muridnya yang bernama Ahmad Zarruq Asy-Syadzili, dan seterusnya dan seterusnya. Kita langsung lanjut saja. Kata hikmah berikutnya adalah la yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il mawdu'udi wa in ta'ayyana zamanahu. Artinya, jangan pernah membuat diri Anda ragu. Ya, jangan membuat ragu dalam masalah janji Allah. Ketika Anda berdoa, ketika kita semua berdoa, ada kan janji Allah, ud'uni astajib lakum. Itu firman Allah ini, dikunci itu. Berdoa maki, saya akan ijabah. Ini kan salah satu janji Allah. Orang yang baik insya Allah dapat rahmat Allah, dapat surga.
orang yang durhaka juga, dan seterusnya. Itu kan salah satu janji Allah ya. Nah, di sini dikatakan jangan sampai ketika ada janji-janji Allah kepada kita, termasuk tentang rezeki ditanggung, apalagi doa itu ditanggung juga diijabah, ya kan? Orang baik itu harusnya juga takdirnya baik, dan seterusnya. Ada banyak tanggungan Allah, jaminan-jaminan Allah kepada kita semua. Tetapi ada wuqu'il maumudin, tetapi boleh jadi detik ini janji itu belum terjadi. Ya, beda dengan kalau misalkan ini nanti musim-musim kampanye, ya kita tidak tahu janji manisnya, ya kan? Janji palsu, janji manisnya kita tidak tahu. Tapi ini janjinya Allah loh. Ya, kalau Allah berjanji, insya Allah jangan membuat kita ragu. Wa in ta'ayyana zamanahu, sebenarnya Allah sudah tahu dan sudah tentukan waktu janji itu kapan. Kita sudah tidak tahu. Kita minta sekarang. Biasa kita manusia kan buru-buru, maunya hari ini, maunya sekarang, maunya bulan ini, butuhnya sekarang. Tetapi Allah katakan di sini ta'ayyana zamanahu, Allah yang tentukan waktunya. Ada orang daftar polisi, tahun pertama tidak lolos, tahun kedua tidak lolos, mungkin tahun ketiga memang ditakdirkan nanti tahun ketiga Anda menjadi matang, ya kan? Sama kalau kita memelihara sesuatu, hewan atau tumbuh-tumbuhan, padi dan sebagainya, kita sudah baru memanen di sini, apa namanya itu yang kecil-kecil itu, Pak Bineang, ya Pak Bineang, kita tanam di situ. Apakah langsung besoknya kita petik? Tidak, ya kan? Sudah bagus, sudah tumbuh, dikasih pindah lagi di sawah. Tunggu lagi, apakah besoknya? Tidak, ditunggu juga. Ada prosesnya. Di sini dikatakan nanti proses dan waktunya insya Allah, Allah lah yang menentukan. Ya, jangan karena belum bisa sekarang terjadi langsung putus asa. Jangan langsung ragu. Dilanjutkan, li'alla yakuna dzalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan li nuri sariratika. Artinya, kalau kita masih ragu, itu membuat hati kita keruh dan membuat jiwa kita bimbang, labil, galau. Kalau kita terlalu memikirkan harus sekarang, kan biasa orang itu mau ya cepat-cepat, pari-pari, harus ini, harus cepat-cepat. Oke. Nah, kepada manusia oke. Kepada bawahan kita, partner bisnis kita, acarkan beras sekarang, sudah habis stoknya, oke. Harus cepat, oke. Masalahnya adab kita kepada Allah beda. Ya, kepada Allah adab kita beda. Di sini dikatakan beda. Jangan sampai demikian. Dikisahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya fi sulhi Hudaybiyati. Ini peristiwa Hudaybiyah jamaah. Apa itu peristiwa Hudaybiyah? Dan ini sengaja tidak sengaja, masya Allah, kata hikmah ini pas sekali momennya di bulan Zulhijjah. Ya, itu sulh Hudaybiyah terjadi juga di bulan-bulan haram, di bulan-bulan haji seperti ini. Sejarahnya begini, kita sampaikan dulu sejarahnya, ceritanya, baru kita lanjut. Ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, Nabi mendapatkan mimpi. Nabi mendapatkan petunjuk, kabar gembira. Dikatakan bahwa dia akan kembali ke Mekah. Masya Allah, ya. Oke. Kemudian kalau itu, karena Nabi ketika itu belum haji, sekedar informasi jamaah, Nabi itu sepanjang hidupnya hanya satu kali naik haji, ya, hanya satu kali naik haji. Kalau kita alhamdulillah 2 kali maki dan seterusnya, itu nilai plusnya itu luar biasa itu. Kalau Nabi itu minimal 1 kali saja sepanjang hidupnya, 1 kali naik haji Nabi. Iya, umrohnya banyak, ya. Oke, lanjut. Ketika sudah hijrah ke Madinah, Nabi mau haji. Sebagaimana dia mendapatkan gambaran. Dia melihat dirinya sudah berada di Mekah. Masya Allah. Dengan pakaian hajinya, pakaian lengkap ihramnya, dan bersama sahabatnya. Oke. Ketika itu, Nabi dan sahabatnya memutuskan, tahun ini ayo kita ke Mekah. Ada petunjuk. Saya diperlihatkan
kita berada di Mekah menunaikan ibadah haji. Mimpinya Rasul tidak ada informasinya tahun ini ya Rasul, tahun depan, 2 tahun akan datang, tidak ada informasinya. Cuma dapat gambaran, dapat bayangan. Begini. Oke. Nabi sudah siap-siap. Sebagaimana kalau dari Madinah di Bir Ali, ganti baju. Oke. Kemudian mikotnya sudah sampai menuju Mekah dan seterusnya. Sebelum sampai di Mekah, anggaplah kalau kita ini apa ya, di Mandai lah, di Maros, di Mandai, ya Mandai. Kalau daerah Goa, Kertas Timbaru. Sebelum masuk gerbang, dihadang pasukan kuda dengan lengkap dengan senjatanya. Mau kemana ini? Mau kemana? Saya kira ada perjanjian kita ini, tidak boleh sembarang masuk ini apa dan sebagainya. Saya hanya menunaikan ibadah haji. Diperiksa coba, tidak ada yang bawa panah, tidak ada yang bawa apalagi pedang, busur, tidak ada. Baju zirah, baju perang, tidak ada. Ya kan? Kami hanya ingin haji. Tunggu dulu Muhammad, tunggu dulu. Singkat cerita, negosiasi jalan. Walhasil kesimpulannya, terjadilah di daerah namanya Hudaybiyah, beberapa kilo sebelum kota Mekah, Masjidil Haram. Disitulah tenda-tenda Nabi di daerah Hudaybiyah. Ada namanya perjanjian Hudaybiyah. Tahun ini umat Islam, Muhammad dan sahabatnya tidak boleh masuk ke Mekah dengan alasan apapun, ziarah ke mana atau mengunjungi rumahnya siapa atau untuk ibadah umroh atau haji, tidak boleh mentong. Walhasil takeski Nabi Muhammad dengan sahabatnya, walhasil diterima, pulang. Ada sahabat yang protes, bagaimana ini? Mimpinya Nabi kita, tidak boleh begitu. Ini adalah perbuatan yang keliru kalau kita berburuk sangka kepada seseorang. Yang benar adalah sikap sahabat-sahabat seperti Abu Bakar, Umar dan sebagainya itu menerima. Inilah cobaan-cobaan. Ketika haji ini tahun ini tidak sampai, jangan khawatir, masih ada tahun-tahun depan. Walhasil ketika terjadi Fathu Makkah beberapa tahun akan datang, setelah itu alhamdulillah Nabi Muhammad sudah menaklukkan Makkah. Dan tahun 10 Hijriah Nabi Muhammad sudah haji. Dan ini masalahnya, ketika Nabi Muhammad menunaikan ibadah haji di bulan Zulhijjah, pulang di bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal juga sudah berpulang ke rahmatullah. 1 bulan 2 bulan setelah hajinya Nabi Muhammad. Karena ini adalah haji satu-satunya Nabi Muhammad ketika itu, dan ini adalah namanya haji perpisahan, maka dikenallah hajinya Nabi Muhammad haji wada. Haji wada. Wada itu artinya perpisahan. Sama juga kalau kita tawaf wada, kalau mau kita tinggalkan Mekah ya, sudah maki umroh haji, tawaf wada. Dan wada berarti goodbye, sudah perpisahan dan seterusnya. Nah, dikisahkan fi sulhil Hudaybiyati kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu radhiyallahu anhum. Dikatakan Nabi Muhammad ketika sulh Hudaybiyah itu, ada janji Allah. Allah sudah nampakkan masa depannya begini. Ya kan? Tetapi Allah belum clue tahun berapa itu. Tapi diberikan kesimpulan dengan akal manusia, tahun ini kapan ini? Mari kita naik haji. Ternyata tidak jadi. Nah, ketika tidak jadi itulah, jangan membuat kita ragu. Jangan bilang, apa je Allah, apa je Nabi Muhammad, apa je sahabat dan tidak. Jangan boleh begitu. Kita tetap berbaik sangka kepada Allah. Kita juga tetap berbaik sangka kepada guru-guru kita sebagai pewaris Nabi dan seterusnya. Itu ya. Jadi di sini dikatakan jangan sampai doa kita belum dikabulkan oleh Allah, merusak akidah kita, merusak keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini penting jamaah.
Kenapa? Ketika kita ragu terhadap sebuah perkara, maka itu bisa membuat mata hati kita tercemar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan dalam hikmahnya, idza fataha laka wijhatan minat ta'arrufi fala tubali ma'aha am qalla 'amaluka. Sebaliknya jamaah, kalau Allah itu bukakan pintu makrifat kepada seseorang, fala tubali ma'aha, jangan pikir dan jangan ragu, jangan mengeluh, angqalla amaluka, walaupun amalnya mau sedikit. Misalkan ini, ada orang hamba Allah, ibadahnya pas-pasan, mungkin sunnah-sunnahnya sedikit sekali, hanya melakukan wajib-wajib, tapi Allah berikan makrifah, Allah berikan karomah, matanya tembus, apalagi bisa mengobati, bisa memberikan menebak, kamu begini, ya, matanya tajam, telinganya, apalah, ya kan? Jangan ketika Allah berikan makrifah, ya Anda langsung mengeluh, kenapa saya dikasih begini? Kebalikannya juga begitu. Puasa Senin Kamis kita sudah dijaga, tahajud kita sudah dijaga, ibadah kita sudah mantap, apalagi yang wajib tidak dihitung nih, ya pasti itu. Tetapi mohon maaf, kenapa tidak ada makrifat yang Allah berikan? Sampai-sampai kita protes, aduh bagaimana ini, rajinku menduha, tahajud apa dan sebagainya, berjamaah, ikut majelis taklim, ya kan? Tidak tembus Pak. Belum ada karomah, tidak ada begini, tidak ada begini. Di sini dikatakan, ingat, ini adalah dua hadiah yang beda. Ibadah itu adalah hadiahnya kepada Allah. Jadi kita hadiahkan kepada Allah kan ibadah. Usolli, nawaitu, apa ujungnya bapak-bapak, ibu-ibu? Lillahi ta'ala. Berarti ini hadiah kita, ini tabi ya Allah, ibadahku, hadiah. Nah, ketika Allah berikan kita karomah, makrifah, dan hal-hal keistimewaan lainnya, itu adalah Allah yang kasih kepada kita, hadiah kita. Di sini dikatakan, jangan bandingkan hadiahmu dengan hadiahnya Allah. Jangan berarti seperti kita ya. Ada itu saya lihat tradisi-tradisi, misalkan di Bugis Makassar, misalkan di daerah Goa ke atas itu, waktu kami dulu pernah KKN, daerah Bajeng, Limbung, Tanah Bangka dan sebagainya, ada itu biasa kalau orang di sunnah, ya kan? Beda mungkin kalau orang Bugis, tidak terlalu begini. Kalau orang Makassar saya lihat, kalau ada di sunnah itu acaranya ramai sekali, seperti resepsi orang, ya kan? Pakaiannya, ada laminnya, ada lagi tendanya, belum lagi ada bunyi-bunyinya, ya kan? Diundang penyanyi. Yang jadi masalah begini, biasa kita itu catat ya jemaah. Dari omnya 1 juta rupiah, dari tantenya ini 1 juta rupiah, dicatat. Dan bahkan ada yang saya lihat pakai baik mentongin. 1 juta rupiah haji ini, 2 juta ini, 500.000 rupiah, dicatat dan disampaikan dengan besar. Nah, tradisi ini ada plus minusnya, ada baiknya, ada juga kita harus hati-hatinya. Kenapa? Karena ini dicatat, besok-besok itu tadi yang kasih 1 juta mengadakan juga acara sunatan. Bagaimana? Kita juga kan ingin mengukur, dulu 1 juta nak kasih anakku, sekarang anaknya lagi, dicatat lagi, diumumkan lagi, satu kampung ini tahu. Biasa ada begitu, orang Makassar ada, tapi ada biasa begitu. Iya, masih ada begitu. 1 juta. Sama juga mungkin kalau resepsi, kita ada resepsi, ini biasa 100.000, ini 1,5, ini 500, ini berapa, biasa dicatat gitu. Kalau diundang lagi, berapa biasa nak kasih kita? 100 semua juga, atau 1,5 tambah sedikit, karena 5 tahun yang lalu tahu, dan seterusnya. Itu kan kita bandingkan pemberian kita dengan pemberian orang lain. Itu manusia. Kalau ukuran kata hikmahnya, jangan dibandingkan ukuran hadiah kita dengan hadiah Allah. Hadiah Allah itu apa? Makrifat, berikan kita ilmu hakikat, berikan kita karomah, pangistenga,
dia tembus-tembus bisa mengobati. Itu hadiah Allah. Hadiah Allah itu, hadiah Allah. Hadiah kita cukup beribadah. Jangan kita begini, saya mau beribadah supaya dapat ilmu begini. Jangan langsung niatnya begitu. Saya mau beribadah supaya bisa juga begini. Pas tidak dikasih, protes. Ya Allah, sudah mau begini. Itu di sampingku. Ibadahnya cuma pas-pasan, kenapa dia hebat sekali? Ya, saya berikan contoh sahabat yang bernama Umar bin Al-Khattab. Pada mulanya membawa pedang mau membunuh Nabi. Singgah sejenak minum dan istirahat di rumah saudari perempuannya, kemudian mendengarkan salah satu lantunan Al-Quran surat Thaha. Walhasil Umar menangis dan mengucapkan kalimat syahadat. Dan dia datang kepada Nabi sambil membawa goloknya, pedangnya. Tapi sebelum dia mendengarkan Al-Quran, goloknya ini mau dia pakai untuk menebas lehernya Nabi. Tapi pas dia sadar, Masya Allah, lehernya dia bilang, saya akan membunuh nanti ini. Siapa yang berani mengganggu engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Walhasil dia masuk Islam. Umar termasuk sahabat bukan yang pertama masuk Islam. Yang pertama itu apa? Dalam bahasa Sanji, wa awwalu man amana minar rijali. Siapa yang pertama masuk Islam? Yaitu Abu Bakar. Perempuan yang pertama masuk Islam Khadijah. Anak-anak kecil yang pertama masuk Islam siapa? Ali bin Abi Thalib. Umar tahun keberapa itu masuk Islam. Tetapi walhasil Masya Allah, pas Umar mau masuk Islam dan masuk Islam, Allah berikan kedudukan yang utama kepada Umar. Ya, salah satu riwayat itu ketika Umar berkhutbah di mimbar, Allah kasih tembus itu matanya Umar. Ia katakan, al-jibalu, al-jibalu, al-jibalu. Wahai panglima perang, di situ di gunung, beralih ke gunung kau, di sini sebagainya. Ini sahabat menjadi saksi yang lain. Wih, apa ini Umar? Sementara khutbahnya tentang sholat, khutbahnya tentang puasa, tentang ini, kenapa langsung tiba-tiba Umar bilang berlindung di gunung, ada musuh di situ, di gunung lah, langsung pelari ke gunung dan sebagainya. Ada beberapa detik dihafal oleh sahabat ketika itu, langsung bergerak begitu. Pas turun di mimbar, ya Khalifah Umar, mohon maaf ini, ada yang kami sampaikan. Kenapa tadi itu tentang gunung dicerita? Saya tadi ketika khutbah Jumat, saya mendengar panglima perang kita itu sementara ketakutan, dan saya melihat ada musuh yang ingin membunuh mereka, dan saya berucap, jadi 3 ini tembus telinganya, matanya, mulutnya juga. Maka saya langsung berteriak, padahal jaraknya ini anggaplah seperti Makassar dengan Palopo. Saya langsung berteriak. Tidak ada HP itu, tidak ada video call, WA, tidak ada. Di mimbar, berteriak, di gunung itu, lari ke gunung, cepat begini dan sebagainya. Tidak percaya sahabat. Beberapa hari kemudian datanglah di medan perang panglima tersebut, membawa gembira dengan kabar, menggibar-gibarkan bendera. Alhamdulillah menang. Ketika itu ditanya, kenapa anda menang? Pada mulanya kami hampir terbunuh semua, tetapi satu pasukan ini mendengarkan suara lantang dari khalifah kami, Umar bin Al-Khattab. Dia berikan petunjuk bahwa ada musuh di sini, kamu harus lari ke sini, di gunung dan seterusnya. Semua kaget ketika itu. Ya, dikira Umar itu istilahnya cerita apa? Jadi apa namanya itu? Cerita keropok, cerita tidak masuk akal. Apa itu bisa begini? Ternyata sang khalifah itu sangat luar biasa. Ya, ini dikatakan begini. Ya, jangan sampai karena kita banyak amal kita mengharap lebih. Jangan juga pesimis, sedikit juga dong amal ibadahku. Bukan jago dong alumni pesantren, tidak tahu jago dong baca kitab, bukan jago dong ustaz, tidak bisa ke saya masuk surga. Belum tentu. Banyak itu ustaz masuk neraka. Iya banyak. Iya kan? Belum tentu. Ya, tidak boleh orang langsung diklaim bahwa ini begini, tidak boleh begitu. Ya, ini adalah pangamasianna kareng Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kita ini bersyukur tinggal daerah Sulawesi di Indonesia ini, bersyukur sekali. Ya. Secara umum orang timur itu, ya, gurunya itu
adalah Nabi Khidir setelah Nabi Muhammad, ya. Orang-orang timur itu gurunya itu namanya Nabi Khidir. Orang barat, guru-gurunya orang barat itu namanya Nabi Musa. Nabi Musa. Baca nanti juz 15 surah Al-Kahfi dan juz 16 di awal-awal juz 16 berbicara tentang dua orang nabi. Ya kan? Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Dalam Al-Qur'an tidak diceritakan ketika ini dua nabi bertemu kemudian berpisah, Nabi Musa lari kemana, Nabi Khidir lari kemana. Menurut penelitian kami di UIN, misalnya kami menurut Profesor Saleh Tajuddin, Profesor Basrihan Nur dan beberapa penelitian lainnya itu Nabi Musa karena tinggalnya di daerah barat, daerah Afrika Eropa itu, maka orang Afrika Eropa barat secara umum guru spiritualnya adalah Nabi Musa. Nabi Musa itu apa? Mengandalkan ilmu dan ini akal. Nabi Musa itu tidak ini. Makanya ketika Nabi Khidir, ya guruku, kenapa itu kapal dilobangi? Ya kan? Secara akal kalau dilobangi ini merugikan kita semua, tenggelamki. Nah itu kan secara akal. Itu ilmunya Nabi Musa. Orang barat itu gurunya Nabi Musa. Secara silsilah sanad keilmuan. Nah, kita ini timur, guru kita itu namanya Nabi Khidir. Ya, Nabi Khidir. Yaitu mengandalkan ilmu dengan qalbu. Ilmu dengan qalbu. Makanya terusan Zeus dan ke sini ke timur itu banyak murid-murid dari Nabi Khidir alaihissalam di situ, Nabi Khidir, ya. Oke. Apalagi kita sangat bersyukur jamaah, ada namanya di sini yang dekat di sini. Semoga kita di sini pernah bersiarah di sini. Ada kiai besar di sini, tidak sampai 1 kilo 2 kilo dari daerah kita ini. Di situ, daerah Antang, Ujung Bori, pas Ujung Bore, perempatan di situ, pertigaan perempatan, ada kuburan besar di situ. Apa namanya di situ kuburan apa? Lokmo Riantang. Coba di sini di masjid jika pernah disiarai semua kiai kita. Ini kiai ini sekaligus galaran. Kiai dan sekaligus galaran. Jadi kalau Lokmo itu dalam silsilah lontar itu Lokmo, jadi beda itu kiai. Kiai itu agamawan. Kalau Karaing bangsawan. Kalau Lokmo itu perpaduan dua-duanya. Ada nih Karainna, dia tompa Karaing, bangsawan, dia tompa yang agamawan. Itu namanya Lokmo. Lokmo Riantang. Kita ini daerah sini, masya Allah. Dululah di sinilah tempat beliau berdakwah di sini. Alhamdulillah. Jadi kalau ada orang-orang di sini semua baik-baik semua, itu salah satu cikal bakal dari dakwahnya beliau semua. Lokmo Riantang. Bagaimana ibu-ibu? Pernah ziarah kubur, minimal kirimkan Al-Fatihah kepada di sini penyiar agama di daerah Antan dan sekitarnya, namanya Lokmo Riantang. Ibu-ibu pernah ibu-ibu? Tidak. Belum. Saya lagi jauh tinggal di Barukang dekat Pautere. Masya Allah. Memang berapa kali lewat, tetapi juga alhamdulillah pernah singgah juga. Masuk di situ ada bangunan-bangunan di dalam itu nih, namanya Lokmo Riantang. Masya Allah. Belum lagi di sini ada namanya Kelurahan Karampuang, daerah Batuaraya terus itu Penjernihan Racing. Karampuang itu juga ada namanya ulama kita namanya Karaing Karampuang. Ada makamnya di situ, tetapi tidak seramai, tidak sebesar di situ. Karaing Karampuang itu juga Pandrita juga di situ. Berarti masya Allah ada di sini Karaing Karampuang, Gurutta di sana, ada di sini Lokmo Riantang juga Gurutta di sana. Belum lagi kita tidak jauh dari Tuan Salama Kasih Yusuf, masya Allah. Jadi jangan minder. Orang Jawa itu hebatnya, orang ini tuh hebatnya, jangan minder. Alhamdulillah nenek moyang kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita di sini tidak kalah hebat-hebatnya. Termasuk Tuan Salama Kasih Yusuf. Di dalam lontar dikatakan Syekh Yusuf itu bin Abdullah Khidir. Syekh Yusuf itu apa? Padengannya bin anak dari Abdullah Khidir. Di sini sejarawan mengatakan Abdullah Khidir itu ada mengatakan nama itu nama biasa. Namanya kebetulan namanya Abdullah Khidir. Tetapi kalau orang spiritual meyakini, bukan hanya menyebutkan lagi, meyakini itu Abdullah Khidir
betul-betul Nabi Khidir alaihissalam. Makanya Polri itu lantas salam kan? Ya kan? Karena memang Masya Allah, ini bisa kita percaya, bisa juga tidak. Di situ dikatakan, itulah yang dikatakan Nabi Khidir. Sebagaimana tema kita tadi, bagaimana kisahnya Nabi Musa dan kisahnya Nabi Khidir alaihissalam. Nah di situ ya, sehingga kita mendapatkan, coba, kenapa Makassar ini dikatakan Makassar? Ya, nama lainnya kan ujung pandang. Kenapa bukan dikatakan Goa apa? Kenapa Makassar sini? Dalam Lontar dikatakan Makassar karena Raja Alauddin mengangkasaraki Nabita ributta mengkasaraki. Mengkasaraki, apa artinya angkasaraki? Istilahnya nyatai, nampaki. Kalau sejarawan secara syariah dikatakan, Sultan Alauddin ketika itu mendapatkan kisah nyata, mendapatkan keimanan yang nyata, ya, di Makassar, sehingga dikatakan di sini Makassar. Tetapi Guru tak mengatakan beda. Yang dikatakan Mangkasaraki betul-betul nyata itu Nabi Muhammad di sini dulu. Dalam bentuk apa? Penampakan wahyu di Raja Alauddin. Kisahnya bagaimana? Ketika Syekh Raja kita Alauddin, ya, terbangun dalam mimpinya, dia melihat di telapak tangannya itu tulisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istilahnya tulisan Arab. Ada tulisan Arab di sini Nabi Muhammad. Begitu. Tulisan Muhammad bahasa Arab. Karena kita hanya tahu tulisan Indonesia dan Lontara, ya. Maka sebelum masuk Islam, Raja Alauddin itu melihat ini Muhammad. Tulisan apa ini? Indonesia, bahasa Persia, bahasa Inggris, ya kan? Dan seterusnya, bahasa apa ini? Muhammad. Kemudian tidak lama kemudian datanglah penyebar agama Islam. Datuk Ribandang, Datuk Patimang dan seterusnya. Diperlihatkan itu. Saya mendapatkan sesuatu, ini tulisannya. Itu adalah nabi kita wahai raja. Ini bacanya Muhammad. Muhammad. Makanya dikatakan angkasaraki nabita ributta mangkasara. Itu nampaki, dan seterusnya. Jadi alhamdulillah di Makassar ini sangat kental juga spiritualnya, karena itu tadi ada sejarah-sejarahnya dan sebagainya. Kalau di tanah Jawa itu ada namanya Wali Songo. Songo berarti 9 wali. Tetapi kita juga Makassar ini di Sulawesi secara umum juga tidak bisa dipandang enteng. Dari aspek spiritual, kehebatan Wali Songo itu berasal dari nenek moyang mereka. Tabik ada di sini orang Wajub. Tabik ada orang Wajub di sini. Orang Wajub, alhamdulillah. Biasa ke Tosora. Siapa lagi namanya Grut di situ yang Tosora? Itu cucunya Nabi itu. Siapa lagi? Jalaluddin Al-Akbar. Bahkan Gusdur 2 kali ke Tosora, 1 kali dia berhasil. Ketika itu ke sana ke Tosora, jembatan itu ketika rubuh batal. Tahun berikutnya diperbaiki, barulah Gusdur sebagai ini kakek moyangnya juga Gusdur itu di situ. Makanya dia ikut ziarah ke sana. Jadi kalau kita dengar Sunan Ampel, ya kan, Sunan Kalijaga dan sebagainya, itu cucu-cucunya itu. Siapa kakeknya? Di situ, di Wajub, di Tosora. Masya Allah. Di mana? Di tanah Sulawesi Selatan. Masya Allah. Bahkan waktu masih gabung, ada lagi namanya, ada di sini orang Mandar, Tabik, orang Mandar, orang Majene. Ada di sini bapak-bapak, ibu-ibu, orang Mandar. Ada namanya Pulau Salama. Pernah kita dengar Pulau Salama, Bapak? Tabik? Iya, Pulau Salama. Namanya Kali Binuang. Tuan Syekh Abdul Rahim Kamaluddin. Kalau kita mau pergi ziarah itu daerah Kanang sebelum Polewali, di situ kita menyeberang langsung. Naik katinting boleh, naik kapal boleh dan sebagainya. Pernah ke situ Bapak? Pernah ke? Belum? Boleh. Nanti kita jalan-jalan situ. Itu juga cucunya Nabi Muhammad sekaligus kakek gurunya Imam Lapeo. Jadi orang itu kenal di Imam Lapeo, ya kan? Imam Lapeo di daerah Lapeo di situ, Campalagiang itu di sebelah kanan, kita siarai di sana. Ternyata
gurunya Imam Lapeo ini jarang disentuh. Di situ di Karajan namanya Abdurrahim Kamaluddin, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga belajar hikmah adalah belajar pengalaman-pengalaman spiritual dari guru-guru kita semua yang menulis buku ini dan memiliki jalur keilmuan tentang itu. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita menutup, saya teringat ada kisah yang disampaikan oleh Guru Tak tentang tadi, ya. Jadi bolehlah sekali-sekali kita juga akan ceritakan 1-2 kisah, cerita-cerita dari hamba-hamba Allah yang soleh. Tadi terakhir kita singgung itu namanya Syekh Abdurrahim Kamaluddin. Ini semacam dengan raja pertama di Mandar, ya, raja pertama di Mandar. Ketika itu raja pertama Mandar memanggil Syekh Abdurrahim Kamaluddin karena istilahnya kalau kita sekarang dibilangi Habib, ya, Habib karena keturunan Nabi. Orang Arab ini, Habib ini, Ustaz ini. Oke. Raja Mandar itu mau mentes Ustaz ini atau bukan ini. Iya, dites dulu. Bukan tesnya baca kitab, tidak. Namanya raja itu ya, nah tes keilmuan anunya, pangisenganna. Ada 2 anakku ini, Habib. Ya, ini nih Syekh Abdurrahim Kamaluddin ini, Habib. Ada 2 anakku ini perempuan semua. Coba tebak. Yang mana ya di antara 2 putriku ini yang tiana, yang hamil? Yang mana ya? Kalau 9 bulan, 8 bulan, kentara, ini masalahnya baru 1 minggu, 2 minggu ini. Baru tadi pagi mendengarkan, kalau kita istilahnya baru tes spek, baru 2 garis itu, baru ini. Kabar gembira ini. Bagaimana ya? Maka apa nak bilang Guru Tak Habib? Dia pilih, mohon maaf, dia pilih adiknya. Pilihan Anda salah. Ini yang kakak ini yang sementara hamil. Kalau begitu Anda tidak layak untuk berdakwah di tanah Mandar ini. Pergi. Diusir di kodong Habib ini, diusir. Padahal ini cucunya Nabi, diusir. Diusir. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian yang mengalami gejala-gejala orang hamil, muntah-muntah, tidak enak perasaannya, ternyata betul adeka. Ada namanya tabib, ya, istilah kita Sandro. Ini kakaknya ini. Kenapa tidak ada janin? Diperiksa nadinya apanya, ya kan, ilmu orang tua dulu. Tidak ada. Justru ini yang ada, tidak ada suaminya, ya, yang langsung hamil. Kenapa bisa ini? Ya, Sandro itu hanya mengatakan, tabib, siapa tamu terakhir tak di kerajaan sini? Siapa tamu terakhir tak? Siapa ya yang orang tamu dari luar? Disebut. Ini yang Habib ini. Tapi sudah diusir. Apa Nabi Anda ceritakan? Ini yang kakak hamil, tetapi karena jawaban dia salah, dia jawab yang adik, ternyata betul. Hamil betulan itu yang adik, yang kakak tidak jadi hamil. Ini masuk akal tidak masuk akal, tetapi ini terjadi di kota Mandar. Walhasil disuruhlah mencari Habib ini, disuruh mana? Di mana itu? Ada di situ. Panglima perang, utusan pergi mencari di situ. Di situ. Walhasil disuruh cari, disuruh didapat. Kemudian ketika didapat, bilangnya, iya, dulu pakai dulu. Kita itu naik kuda. Saya sebentar menyusul saya. Dan seterusnya. Karena perjalanannya itu beberapa hari, sang utusan itu, sang duta, ketika sampai di kota tersebut, ada acara ini, ada acara apa ini? Acara pernikahan. Siapa yang menikah? Ternyata sudah beberapa hari ini Habib dengan anaknya raja ini menikah. Padahal ini utusan naik apa? Naik kuda. Cepat itu naik kuda. Tetapi Masya Allah, ini Habib entah naik apa, sudah sampai di tempat ini, bahkan sudah beberapa hari menikah dengan istrinya sang raja. Masya Allah. Singkat cerita jamaah, ketika beliau meninggal, ini luar biasa ini. Belum kita dengarkan peristiwa ini daripada kisah-kisah di Jawa. Ketika beliau meninggal, ini Syekh Abdurrahim Kamaluddin meninggal, dia minta tidak dikuburkan di tanah. Biasa kan kita dikuburkan di tanah, ya. Wasiatnya dia, sebentar saya akan meninggal berpulang ke rahmatullah.
jenazah saya simpan dalam peti, dan peti itu simpan di laut. Nah, karena Mandar itu kan sebelah kanannya gunung, sebelah kirinya laut, simpan itu di gunung, di laut, ya. Walhasil ketika jenazah ini disimpan dengan petinya di laut, di pinggir laut, wih, penghuni kampung itu dan raja menyaksikan ini petinya seperti joloro, cepaki, seperti speedboat, cepaki jalan sendiri, masya Allah, ya. Barulah sampai di pulau tersebut dan seterusnya. Itu artinya ada saja jamaah, ya. Kalau karomah-karomahnya wali kita, kalau kita lihat masuk akal atau tidak masuk akal, pasti tidak masuk akal. Makanya kita berbicara kata hikmah ini adalah kumpulan kata-kata hikmah yang berdasarkan rahasia-rahasia. Mungkin akal kita tidak terima jamaah, tetapi masya Allah itu mungkin terjadi, ya. Oke. Kita lanjut sampai mana ini? Oh, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza fataha laka wijhatan min at-ta'arruf fala tubali ma'ha an qalla amaluka wal a'malu fa innahu maftataha laka illa wa huwa ma yuridu ay yu'arrifuka ilaika. Artinya ketika Allah menunjukkan sifat ma'rifatnya kepada kita, itu juga termasuk ma'rifat itu. Ketika Allah berikan begini, ya. Jadi belum tentu itu Allah berikan kepada yang paling rajin, yang paling pintar, atau yang pakai surbang, belum tentu. Yang pakai songkok putih, belum tentu. Yang sudah naik haji atau belum tentu. Yang paling kaya, belum tentu, ya. Di sini dikatakan hadiah tersebut Allah berikan sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak kita, ya. Mentang-mentang kita sudah rajin beribadah, kita langsung protes, tidak begitu, ya. Di sini dikatakan Allah berikan keutamaan kepada orang-orang tertentu, itu adalah sesuai dengan kehendaknya, bukan dengan kehendak kita semua. Kita minta begini kepada Allah, kita minta begini kepada Allah. Di situ dikatakan bahwa insya Allah Allah akan berikan sesuai dengan waktu dan tempatnya masing-masing. Jadi tidak salah itu jamaah, ya. Oke. Sebelum kita menutup, saya berikan kesimpulan dari kata hikmah kita ini, yaitu yang pertama, jangan gara-gara doa kita belum dikabulkan oleh Allah itu membuat kita ragu. Yang pertama. Yang kedua, jangan juga gara-gara justru tetangga kita atau sahabat kita yang kehidupannya biasa-biasa saja, ternyata Allah lebih dahulu kabulkan doanya, itu juga membuat kita ragu. Jadi ini ada dua hal ini yang jangan sampai doa kita ini dan iman kita keruh dan ragu kepada Allah gara-gara apa? Doa kita pribadi belum dikabulkan. Justru kita pandang enteng, begitu di tetanggaku, begitu di saudaraku, ku tahu itu apa nak lakukan, ku tahu itu siapa dia, ya kan? Mohon maaf, banyak itu wali-wali Allah mantang preman, banyak wali-wali Allah mantang preman. Maka lebih baik itu mantan preman daripada mantan ustaz, ya. Mantan preman berarti sekarang jadi ustaz. Kalau jadi ustaz, mantan ustaz, masya Allah, ya. Makanya saya ini tidak boleh menjadi mantan ustaz. Kalau tak kalah preman sekarang enak menjadi mantan, bisa diberubah. Sekarang, masya Allah, ya, lebih baik. Nah, dan seterusnya. Karena adalah hidayah Allah itu adalah mutlak petunjuk Allah. Allah yang menentukan ini yang saya tarik dari pimpinan preman menjadi pimpinan ulama, boleh saja begitu. Ya, ini saya tarik dari orang biasa saja, saya tarik langsung menjadi orang yang luar biasa. Seperti tadi apa? Umar bin Al-Khattab. Jadi orang biasa langsung ditarik. Jangan kau begini. Umar bin Khattab tempatmu di sini. Dampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kebenaran hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Haji sudah waktu ya mungkin. Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.